Get the fuck out of here. Sempre main di lamor. Hey, what's up everyone and what's going on everybody? Balik lagi ke channel kita nih, channel ngobrol-ngobrol apapun bebas ya. Di biji mana tentunya, boleh kalian langsung subscribe aja. Tapi kalau nggak kenal boleh langsung di skip aja, bodo amat, nggak ngerti. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang katanya digadang-gadang sebagai orang paling mantep. Orang paling mantep tuh kayak gimana gue nggak ngerti definisinya seperti apa. Cuman ini banyak request banget nih dari teman-teman Instagram. Langsung aja nih Mas Conot aka Benang Sari. Shut up. Oke, let's go. Conot aka Benang Sari. Hah? Conot itu nama asli? Bukan. Bukan. Jadi nama asli lu siapa ya? Nama asli gue Ibnu. Ibnu. Tapi bisa dipanggil Conot tuh dari mana ya? Nyokap tuh punya apa sih panggilan nickname gitu kali ya. Nickname panggilan sayang. Iya, Kayak bocah nakal kayak sini lu ngepanggil si aku. Peang. Ya si Peang atau si Mokondo. Si Mokondo maksudnya Si Hitam. Ya gitu. ya gitulah ya. Oleh gitu. Gambarannya. Jadi panggil Conot gitu ya. Conot. Oke. Bawa sampai gede ya udahlah. Oh, ke bawah sampai gede. Jadi di tiap tongkrongan atau teman-teman manggilnya Conot. Conot Oke. akhirnya. Nah, tadi tuh ada sedikit itu juga ya. Nama asli Conot atau Benang Sari. Benang Sari tuh? Benang Sari itu sebenarnya project alter ego gitu. Jadi oke. gua agak di sisi lain ya, di satu sisi gua tuh nggak nyaman pakai nama Conot kalau manggung. Jadi gua pengen punya nama panggung kayak Oke. kayak Tame Impala, Benar. Rex gitu kan, mereka kan nggak pakai nama asli tuh. Owl City, ya. Owl City, Dia nggak pede pakai nama Ibnu, jadi dia pakai Owl City gitu. Iya gitu, kayak gitu-gitu. Oke. Awalnya gitu. Jadi kayak ya udahlah biar punya nama panggung aja, karena ternyata si jadwal nge-DJ-nya jalan gitu. Yang tadinya cuma iseng-iseng, katanya demand-nya ada nih gitu. Jadi kayak tadi lu bilang DJ ya? Tadi lu bilang DJ. Gue dapat dari kru nih, pertanyaan dari kru. Lu bisa desain foto, video, motion, bisa terbang juga lagi. Gila gak sih? Lu gak pusing dengan kemultitalentaan lu itu ya? Apalagi tadi lu bilang ditambah DJ. Enggak, kalau pusing enggak. Plus minus mungkin minusnya PR ya, belajar semuanya gitu. Tapi kan karena lu berangkat dari suka, kayaknya hal itu nggak jadi keterpaksaan lu untuk mempelajari sesuatu. Maksudnya kayak gue suka desain, cita-cita gue pengen jadi desain grafis gitu. Oke. Ya gue waktu belajar desain sih nggak pernah ada ngerasa gue harus belajar gitu. Kayak orang sekolah kan kayak lu harus masuk jam sekian sih, nggak ada tuh. Keharusan itu tuh nggak ada. Jadi kayak ya gue ngalir aja karena gue suka. Sama kayak waktu lu belajar main gitar atau apa, go with the flow, learning by doing kayak gitu-gitu. At least bisa dan kepake lah ya. Gue juga nggak nyangka kalau akhirnya kepake. Berangkatnya mah ya suka aja ngelakuinnya, kayak oh ya udah. Gue suka ngedesain nih, gue belajar Photoshop. Akhirnya jadi kerjaan nih. Gitu. Itu berlangsung berawal dari otodidak aja. Otodidak aja kayak dari sekolah kali terus lulus? Enggak. Oh, enggak juga? Enggak. Gue learning by doing aja. Oh, learning by doing aja, oke. Nah, bicara soal nge-DJ nih, lu DJ berapa lama? 2019 kan? 2019. Sama itu juga, berawal iseng. Gue punya komunitas namanya Mitra Sukaria. Oh ya, Mitra Sukaria ya? Iya, Mitra Sukaria tuh suka bikin acara private lah. Terus karena kita anak-anaknya tuh suka datang ke festival. Iya, benar-benar. Ya kayak quote-unquote party goers gitu. Jadi kayak suka datang ke festival, nonton siapa. Akhirnya pas kita bikin acara, kita nanti pas malamnya kayak Om Leo berkaraoke yuk, atau kayak siapa yuk gitu. Ya udah bikin. Akhirnya mulai diajak main di luar si acaranya Mitra ini. Sejalan. Ya udah sama, itu juga nggak nyangka ternyata bisa
ini ya, bisa sejauh ini ya. Kayak misalkan kayak si Mitra Sukarya ini tur kemana terus lu kayak lu isi dong nih daripada sepi-sepi aja ya bikin hiburan gitu lu ngisi gitu ya. Iya kayak gitu. Oh, oke. Berawal dari private aja gitu acara ya. Tentunya nih untuk dunia perdejian lu tuh malam hari ya tentunya ya. Malam-malam. Lu akrab dong dengan dunia malam tuh ya. Dikit lah ya. Dikit. Kan dunia malam kan kesan dengan minuman beralkohol. Obat-obatan terlarang, seks duniawi, gitu. Yang gue tahu gue sebagai orang awam misalnya ya. Oke. Ceritanya, enggak ceritanya juga sih. Gue pengen tanya aja, apa namanya, seberapa sering lu berinteraksi sama penonton lu? Enggak sering. Nggak sering. Karena kebetulan kalau gue datang ke situ buat kerja ya gue kerja gitu. Maksudnya kayak oh ya udah main pas jamnya selesai ya udah mungkin sebelum main ada yang sempet ngajak ngobrol nyapa apa ya gue pasti ya itu pastilah kayak ngobrol-ngobrol ini mah kayak greeting gitu mah cuman kayak kalau kelar ya udah. Termasuk lawan jenis tuh kayak gitu. Iya. Jadi kayak cuman greeting, say hi gitu-gitu ya. Iya. Si munafik. Kan udah gue bilang, udah maghrib lu kenapa nggak pulang entot? Munafik nggak semua terkesan seperti itu ya guys. Nggak semua terkesan seperti itu. Anyway, tadi yang kayak lu bilang greeting, say hi atau temen-temen cewek, ada nggak sih yang pernah lu bungkus nih ini aja ya? Nggak sih, gue nggak kayak enggak ya? Nggak kalau abis main gue kan suka bawa kru juga. Oke. Iya, jadi gue kayak kalau main ya gue balik sama kru gue. Langsung balik. Kayak balik lah. Mabok dikit caps langsung gitu ya. Lah ya. Pindah bar atau pindah tempat terus bungkus di situ. Enggak juga, enggak. Oh, gue pikir kayak aku mau jaga mes gue di sini terus kayak cari yang lain aja gitu. Pikir gue gitu ya. Itu bagus. Oke, gue kira tuh ada gitu kayak beberapa cewek yang lu bakal bungkus kayak. Ya gue nggak tahu sih ya ke depan malam seperti apa ya. Ya kalau yang nonton kan gitu kan, kayak lo datangnya. Kalau yang suka datang ke tempat kayak gitu kan biasanya geng cowok atau geng cewek pulangnya masing-masing. Iya bener tuh, ada tuh kayak yang lu pergi sama cowok lu atau sama cewek lu tahu lu pulangnya sama siapa gitu. Iya, kan. Gue ngeliat ada sih kalau itu biasa gitu. Terjadi di kota-kota besar itu. Anyway, lu tau gak sih kayak cara atau tips buat ngebungkus kayak gue pengen deh. Nggak pengen sih, maksudnya kayak kayak gue pengen tahu aja itu kayak pernah gue at the time gue sama teman-teman gue tuh kayak nongkrong di salah satu bar gitu kayak anjing nih si grup cowok dan grup cewek terus salah satu temennya ada yang bocap situ kemana gue nggak ngerti mungkin ke nganterin kali ya ke depan rumahnya atau gimana gue nggak ngerti caranya gimana sih ya yang gue tahu deh yang gue pernah lihat yang pernah lu lihat boleh sebagai penghibur ya. Bisa sih cowok-cowok tuh atau cewek juga sih ada juga cewek yang duluan deh kayak awal mulanya pasti kan kayak nawarin minuman benar kayak kenal-kenalan tapi tetap balik lagi nggak sih kayak kalau cewek nggak mau juga lu nggak ngasih juga kayak nggak bakalan juga deh. Kalau dia mau kan dia bakal ngerespon dengan baik ya ya thank you apa gitu terus kayaknya lo disambut ngobrolnya jadi nyambung dinyambung-nyambungin kalau pun nyambungin karena lo ganteng atau lo cantik ada poin plus yang bakal dicari tapi kalau enggak kan kayak mau lo ngasih minuman 10 botol juga gua kayak mau dibeliin Jaeger 10 botol juga kalau gua nggak mau kayak enggak. Tapi cowok atau cewek itu pasti ada speaknya kayak gimana caranya gue bungkus dia nih apa ukur-ukuran jempol atau gimana gue nggak ngerti ya. Ukur-ukuran jempol tuh gimana ceritanya? Ya kali kan kayak banyak orang yang bilang katanya ukur-ukuran jempol tuh jempol besar tuh berarti keberaniannya besar. Ya kan? Katanya kan gitu kan katanya gue nggak ngerti. I don't even know, I don't fucking care tentunya. Ya, kalau cewek kan nggak diukur juga kelihatan besar aja kan mau ditutup. Apanya yang besar? Tekadnya ya bener sih. Kemauannya. Kelihatan tuh. Iya biasanya gitu. Toketnya. Toket ya. Toket bukan tekad ya. Aduh, ini agak gimana ya? Gue belum pernah cuy ketemu sama narsum yang begini, gokil.
Ada. Anyway, Benang Sari atau Conot si Mitra Sukarya itu komunitas lu punya Instagram nggak sih? Ada Mitra Sukarya tuh @mitrasukarya. Mitra Sukarya aja. @mitra.sukarya. Mitra.sukarya. Mereka juga punya divisi karaoke gitu kayak. Oh gitu. Suka ngelit karaoke ya kayak acara. Kayak Om Leo berkaraoke iya, kayak gitu gitu-gitu lah. ya. Ada @mitra.berkaraoke Instagramnya. Pokoknya lu kalau udah ketemu Mitra Sukarya pasti di situ postingan Mitra Oh berkaraoke. gitu, berarti relate ya dan masih komunitas tersebut ya. Iya. Bergerak di bidang Di apa sih, ranah kayak yang kayak gitu tuh. IO atau ya kayak Dibilang- komunitas aja gitu. Dibilang iya juga nggak juga sih kayak Nggak juga ya? kadang-kadang bikin acara kalau lagi mood kalau enggak ya udah. Oh ya udah ya. Let it flow aja ya Iya. apa yang terjadi di Ada yang undang. Anyway, domisili di mana sih? Jakarta Utara, Jakarta Kalibaru Utara. Cilincing. Gue pengen nih, ngomong, apa tuh? gue pengen ngomong kayak Priuk, gak Priuk juga sih soalnya kan. Iya, pinggiran Priuk lah ya. Iya, pinggir Masih laut lah. pinggirnya. Iya. Tuh, guys, teman-teman buat kalian yang nonton nih, kali aja nih butuh talent as a DJ atau biar teman-teman kalian rame juga, boleh langsung follow Instagram mitra.sukarya, mitra.berkaraoke dan juga nih tentunya Benang Sari. Ada Instagram juga kan? Ada yang Benang Sari siapa undang-undangnya. Instagramnya? Benang Sari. Benang Sari, Benang Sari aja tuh ya guys ya. Benang Sari. Pokoknya boleh undang-undang aja, mau Undang-undang ngobrol, mau info negatif yang seperti kalian cari itu boleh langsung kabarin aja. Boleh, bisa. Benar. Mengenai pekerjaan lo nih Benang Sari. Oh, Mengenai pekerjaan lo as a DJ, eh, laki-laki penghibur eh, di saat malam hari. Lu tuh pernah dimain di mana aja sih kayak klub-klub? Sorry ya, ini quote and quote yang gak ada maksud no mention yang gak ada maksud merendahkan atau apapun, tapi ada klub yang pinggiran, ada klub yang AG atau ada klub yang wah itu gimana? Lu kan pernah ngerasain di bar mana aja sih? banyakan bar sih ya kayak Oh klub-klub gitu main gak sih? klub gue pernah nggak ya? Gue nggak tahu lagi tuh kategori klub atau enggak. Iya, Iya. Kayak kebanyakan bar sih, bar. bar Oh, banyakannya. Di Universe. Kalau di Gua pernah denger tuh Universe tuh di daerah dekat Bekasi kalau nggak salah ya. Cakung Daerah situ, situ. Cakung ya. Iya. Terus kayak si waktu sama Mitra Berkaraoke tuh pernah di apa sih final acara Piala Dunia Oh, iya? gitu-gitu JNE. Serius? Bro? Iya. Wah keren banget sih itu anjing. Pernah acara perusahaan bukan perusahaan apa sih sekolahan jaksa ya waktu itu. Oh iya. Kayak gitu-gitu Wow. lah. Di undang-undang Lumayan ya. Lumayan, tapi ya. jalan buat lah, portofolio kan dan lain-lain. lumayan, ngasilin juga kan. Iya, tapi untuk ukuran klub atau bar pinggiran tuh pernah juga. Pernah. Oh ya? Pernah. Bar kecil. Di daerah utara juga? Iya, di sini pernah. Pernah. Oh. Menurut lu perbandingannya gimana sih, Bro? Crowd kali ya. Crowd-nya. Manner crowdnya kali ya. Manner crowd-nya. Iya. Contohnya tuh boleh aku pengen tahu aja sih. Kayaknya kalau di sini kan gua nggak tahu ya. Yang gue lihat misalnya gitu kayak sebagian besar kalau kayak gue datang ke beberapa tempat, misalkan gue main gitu, ya si penonton tuh datang buat bersenang-senang gitu. Jadi emang intensinya datang buat ya gue datang Iya. minum, menikmati musik, having fun. Iya. Kalau bar pinggiran yang di sini tuh kadang ada yang kayak ya namanya joget kan kesenggol atau Iya, apa, iya, keinjek atau buang puntung rokok nggak sengaja, Iya, iya. berantem Oh, iya? gitu-gitu tuh yang kayak Anjing serem juga ya. signifikan banget ya. Hmm. Dibanding kalau lu mungkin kalau mainnya di sekitar Senopati atau Gunawarman gitu-gitu, Hmm. atau Kemang dan sebagainya, CBD. Iya. Kalaupun ada tuh kayak yang nggak segitunya gitu. Kalaupun Iya. ada yang kayak suka berantem karena kemabukan tuh, tapi nggak kayak yang segitunya. Karena lu datang sama temen-temen lu terus Iya. lu kesenggol langsung kayak Iya. Ya satu dari sekian banyak lah ya. Iya, Kayak gitu ya. kayak gitu-gitu paling signifikan kali ya. Tapi menurut lu apa sih, Bro nih yang terjadi alasannya apa? Kenapa ketika lu datang ke sebuah bar atau ke sebuah klub ya, kayak kesenggol dikit namanya joget kan wajar Iyalah, ya, iya, wajar gimana sih? atau kayak Tempatnya lu buang- segitu juga Iya, gitu. tempatnya kecil yang tentunya kita terlalu bersemangat, energik untuk mendengarkan sebuah musik, bisa kesenggol dan ribut tuh apa sih? Kenapa sih? Itu dia. Iya. Kayaknya niat berangkatnya juga udah beda kali ya. Maksudnya
gue pribadi, gue misalnya menempatkan diri sebagai penonton, gue pengen nonton katakanlah di Barbarus main di mana gitu, Iya. walaupun tempatnya kecil gitu, misalnya kayak Zodiac atau apa gitu, Oke. gue nonton, ya gue berangkat untuk gue pengen nonton di Barbarus dan menikmati musik yang Iya. disajikan gitu. Literally having fun lah. Iya, kalaupun ada gue akhirnya ya mau kesundut kayak sering banget lagi gue kesundut, hal yang biasa gitu, kesundut atau apa ya udah tinggal sorry ya, Iya, benar-benar. semua selesai. Tapi ketika lu berangkat emang kayak kalau sampai ada yang aneh yang gua, itu udah beda kayaknya Iya, niatnya nggak sih? Iya kan? Niat ya. Niat berangkat lo ke situ untuk apa? Gitu. Kalau lu fun kayaknya lu bakalan. Mungkin alasan pemerintah nih menyadarkan pengguna alkohol. Iya, Kayak itu gitu kali itu ya. kayaknya sih. Bukan Iya. kayaknya, emangnya gitu kayaknya. Emang kayak gitu harusnya kali ya. Harusnya ya karena drink responsibly gitu kan. Iya. Minumlah secara bertanggung Tanggung jawab. jawab. Tanggung jawab itu maksudnya gitu. Ya lu nyetir pulang. Iya. Ya. Lu juga apa habit lu Iya. ketika ada di tengah-tengah crowd gitu, lu menyikapinya gimana? Iya. Kalau lu mungkin masih di bawah umur atau apa? Nggak mungkin sih kalau kayak masih belasan, misal 18 mungkin baru lu kena gitu, emosi lu belum stabil kan, jadi kayak wah gila nyenggol kayak gitu. That's why kenapa alkohol tuh bikin 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas dengan tajuk Drink with Responsibility yang berarti minum dengan secara bertanggung jawab, yang maknanya tentunya luas ya. Iya. Kayak tadi lu ngejaga lu yang tadi lu bilang ya, maksudnya kayak lu balik tuh berkendara tentunya aman, senggol dikit di dalam sebuah bar atau pub itu ya hal yang biasa ya. Iya, bener sih, gue setuju tuh. Soalnya banyak yang gue temuin, gue pernah ya, at the time gue nongkrong di kafe mana, di maksud gue di bar mana, di klub mana, kayak kesenggol, wah anjing lu nggak tahu masalah gue gini, nggak tahu mukul orang kan, wah itu katro sih buat gue, katro ya. Kayak jadi rame gitu, rusak suasana gitu kan. Mending lu caps kemana, kayak lu cerita sama temen lu, selesai masalah lu, baru datang ke bar atau ke klub yang pengen lu kunjungin, itu sih. Lagian kalau emang pengen berantem jadi atlet MMA lah. Iya bener, ngapain ke klub? selesaikan di ring, itu lebih cool ya. Nah anyway, pandangan lu untuk yang suka berantem di klub atau di bar gimana sih? Kurang sih, Kurang ya? Iya kurang sih. Katro ya? Kursi. Kayak ya gitu, balik lagi ke omongan yang tadi, lu tuh harusnya datang ke satu tempat tuh bersenang-senang gitu, menikmati musik, suasananya, lu minum atau nggak minum itu urusan lu gitu. Tapi kan kayaknya semua orang berangkat ke situ untuk dapat hiburan, untuk jadi terhibur. Iya benar-benar. Untuk bersenang-senang, bukannya kayak malah nambahin masalah. Ya kalau lu lagi punya masalah dan lu tahu mood lu lagi nggak bagus tuh, better nggak usah datang ke tempat. Iya benar. Kayak gitulah. Iya. Curhat aja, nangis juga nggak apa-apa kan. Iya. Cowok juga nangis nggak apa-apa. Bener. Justru ada sebuah kutipan yang pernah gue baca di menurut psikologi itu, laki-laki yang nggak bisa nangis biasanya lebih lemah. Sok kuat gitu ya. Iya, sok mending lu ada masalah apa cerita ke teman-teman lu, orang-orang terdekat jangan lu simpen, lu keep. Terus lu datang ke sebuah bar, minum mabuk, kesenggol, terus lu pelampiasinnya ke orang. Wah itu katro sih. Iya. Mending jangan ya. Kurang. Sorry banget nih buat teman-teman. Anyway, lu rokoknya gudang asin ya? Boleh gue coba nggak sih? Sikat. Boleh gue coba ya, gudang asin nih. Sikat. mau bang. Gudang asin boleh nih. Tuh. Bang korek bang. Ada. Boleh sih Ada Kak. tuh. Gudang asin buat kru gua di bawah asam juga anjir. Dan nah lanjut lagi nih. Dari sekian banyak track record lo sebagai DJ, penghibur di malam hari, laki-laki penghibur lah ya. Pernah nggak sih lu ngerasa star syndrome lo, kayak, nama gue udah lumayan nih, udah rame nih. Pernah nggak sih lu ngerasa star syndrome gitu? Enggak sih. Ya jujur lah. Iya enggak sih, karena biasanya bukan biasa ya, gue sadar banget gue bukan siapa-siapa, maksudnya kayak ya udah nggak ada bedanya sama pengamen juga ibaratnya gitu kan. Jadi gue nggak pernah menempatkan diri gue gitu, dan nggak pernah ngerasa kayak gue
gue pernah manggung nih tempat ini. Iya, Yang gua- notabene cool banget di mana. Iya, gitu. gue keren banget ya nggak sih kayak. Iya. Balik lagi ya kayak kalau yang ngerasa kayak gitu tuh biasanya tujuan berangkat memulai itunya untuk itu nggak sih, maksudnya gini kayak gue memulai semua ini atas dasar senang-senang gitu. Iya. Kalau akhirnya dapat duit Mm-mm. ya bonus. Mm-mm. Kalau akhirnya jadi dikenal orang Iya. ya bonus juga gitu. Iya. Tapi ketika lo melakukannya kayak gue pengen terkenal, gue Hmm. pengen punya Banyak fans, cewek, iya. iya atau apa fans, mungkin lo bakal gitu kali. Soalnya seperti yang tadi lu bilang, lu tuh berangkat dari yang komunitas kecil, Iya. terus ngibur teman-teman sendiri. Underground scene. Iya, underground scene, Jaksel sentris, motherfucker gitu lah ya. Terus sampai yang lu tuh dipanggil-panggil Kayak, dan ya udah lah ya sama aja udah. berteman juga ya gitu ya. Kebetulan jalan nih, oh ya udah. Iya. Oke, lanjut nih. Tadi kan pertanyaan dari gue udah habis ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman Instagram nih tentunya. Mau gue bacain dari Faisal Fadli. Dari Faisal Fadli ini pengen bertanya. Untuk pekerjaan lo nih sebagai DJ. Tentunya dong untuk kayak pengen booking atau apa. Sebentar, itu apa sampai tuh bunyi? Yuk, tolong matiin. Orang di silent ya, goblok lo, ganggu Lagi aja. syuting. Lagi syuting nih. Sorry bang. Nah, ya, lanjut nih dari Faisal Fadli nih ya. Pertanyaannya kan sebagai laki-laki penghibur, sebagai DJ yang kerja tempat malam nih. Iya. Tentunya lu tuh dihubungi oleh beberapa orang untuk kayak bang ngisi di tempat gua, ngisi di acara gua gitu-gitu kan. Ada ya? Ada. Ada nggak sih DM paling absurd yang lu pernah terima? Oh banyak. Banyak banget tuh. Yang bisa gue ceritain aja kali ya. Dan yang paling aneh itu minta duit kali ya. Minta duit? Minta duit. Anjing siapa? Buat yang DM conot minta duit, goblok lo. Lo kalau habis berak itu disiram ngentot, tainya beleberan. Dia bukan bapak lo anjing. Gue akhirnya ngerasain dong kayak lo pasti pernah lihat berita kayak Gimana? siapa sih yang stand up comedian cewek Kiki Saputri ya, Kiki yang Saputri. kayak terus kayak random ada orang minta duit apa di ya elah gue akhirnya ngalamin dong kayak Oh iya? mintain duit lewat DM anjing aneh banget gue kayak hah? Minta Gila ya. duit Besok gue bakal coba gue minta pulsa. Besok gue bakal coba gue minta pulsa. Ada tuh, goblok banget. Iya kali, boleh deh. Spill kali ngasih tau. Inisial. Banyak Alamat banget. rumahnya sekalian. Banyak Biar gue banget. cari ya. Biar gue cari, gue hina goblok lu ya. banyak Oke, kalau mau booking kayak yang gue lihat misalkan kayak bener Sari, kosongnya kapan ya? Gue pengen main di acara ulang tahun gue nih gitu. iya nih, atau reunian kakek nenek gue. DM aja ya. DM aja langsung. DM aja. Tadi DM-nya kemana Instagramnya? Instagram benang.sari @benang.sari. @benang.sari. Nih ya, di sini nih Instagramnya nih. Boleh langsung di DM aja. Untuk harga tadi ada kru yang nanya untuk harga, boleh langsung DM aja, ditanya langsung. Ya, gua nggak mau tahu urusan dapur rumah tangga orang. Anjing. Termasuk lu yang tadi nanya, yang DM minta duit lu goblok. Bangsat lu. Anjing. Lebih suruh spill namanya. Kalau minta minum boleh bang. Boleh kalau minta minum boleh. Minum boleh. Kalau gimana di minta venue, minum. kalau lagi Makanya. mainnya di venue boleh minta minum. Sans, soalnya ada Sans, jatah soalnya, ya. ada jatah, bener banget tuh. jatah. Resikonya apa? Iya, ada jatah. Tadi kan dibilang ya, kayak riders dari yang undang lo nih ngasih minuman, Ada. lo mau minuman gua boleh, tinggal oh iya mana yang mau. Bukan Gitu gua. aja sih. Bukan gue yang ngomong kan. Iya. Aja, ya reality check kita. Ya. Oke, kayaknya pertanyaan itu aja ya. Kayak yang lain vulgar dan gak tahu diri pertanyaannya ya. Oke, gua Fajar nih as a host di acara Biji Mana ini. Terima kasih buat Thank you, kalian thank you. semua yang udah nonton. Tapi kalau lu ngerasa nonton gua nggak kenal nih, udah skip aja. Skip aja. Kita juga bukan siapa-siapa dan lu bukan siapa-siapa anjing. Terima kasih sekali lagi buat Benang Sari. Thanks for having me. Conot ya. Thanks for having me. Thank you yang udah hadir. Alright. Thank you. Bye.